adalah ketiadaan ridha dengan nafsu. Perlu dia ketahui bersama, nafsu tayang memandung nagu bila Allah, karena hana manusia yang luput daripada nafsu, hana nafsu segala keinginan dan tujuan tayang akan tercapai. Tapi dalam agama hanggebi turuti dengan sepenuhnya pumantang kehendak nafsu. Nafsu Allah ni pujud, tapi dengan nafsunya bisa menjadikan tanya semangat dan punya keinginan dalam mencari ridha Allah, bukan sebaliknya. Maka sebagaimana kita ketahui bersama, nafsu nak bagi lain macam. Nafsu yang ammarah bisuk, nafsu yang bisa dikalahkan, bisa mengalahkan akal. Nafsu yang sering memerintah, mengajak kepada keburukan, itu ammarah bisuk. Nafsu yang kadang-kadang ketika terjadi penyimpangan dan melanggar aturan Allah, selalu mencela diri sendiri. Yang biasa orang mukmin sering lagi yang dia kata berbuat dosa, tak cela, tak menyesal, tak cela roh. Tapi tengok meriwang lagi Ustaz. Yang kelawamah, nafsu yang selalu mencela diri sendiri. Yang kedua adalah nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tidak pernah goyang, tidak pernah goncang, selalu dalam keadaan tentram, tetap selalu mencari keridhaan Allah. Maka pada malam ini Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai penulis atau musannif daripada kitab Hikam, beliau dalam sebuah kata-kata hikmat beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha minka anha. Pangkal setiap maksiat dan kelalaian dan syahwat itu ridha atau puas daripada nafsu, dan pangkal setiap taat wa yaqdah dan terjaga, wa'ifah dan terpelihara, itu tidak ridha daripada kamu, anha daripadanya nafsu. Kita baca syarah ni. Ar-ridha 'anil nafsi aslu jami'i sifatil madmumah. Ridha daripada nafsu pangkal seluruh sifat yang tercela. Tidak ridha daripadanya nafsu pangkal sifat terpuji. Dan sungguh sepakat di atas ini oleh seluruh orang arif dan orang-orang yang memiliki hati. Dan bermula demikian karena ridha daripada nafsu menjadi faktor yang menghendaki menutup keaiban diri, dan jadilah yang keji daripada diri seseorang itu dipandang baik atau dipandang bagus. Jadi ridha anin nafsi artinya tayo tatim puturut pu yang dihun le nafsu tayo. Pu yang diinginkan le nafsu cocok, tak turut memendung, hana pernah talawan, hantam pernah tabantah. Yang menjadi pangkal berbuat maksiat. Ketika nafsu tanya mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan agama, hana pernah tabantah, malah tak ikuti. Dan ridhanya bahasa lain senang dan puas dengan pu yang diajak oleh nafsu tanya. Yang ridha terhadap nafsu menjadi modal atau pangkal untuk melakukan maksiat, dan pangkal seseorang hamba lalai daripada hak-hak. Jadi makna maksiat secara umum, arti maksiat itu mukhalafah lima amarallahu bihi, menentang dengan perkara yang Allah perintah, menentang dengan yang Allah perintah dan yang Allah larang. Makna menentang dengan yang Allah perintah, anda puput yang perintah. Makna menentang dengan yang Allah larang, anda tinggal yang dilarang, iaitu maksiat. Kemudian makna daripada ghaflah. Makna ghaflah atau lalu ati tanya hana pernah diingat bahawa Allah selalu mengawasi tanya, iaitu ghaflah. Kadang dia dah bubuk barang gapu, hana tahu catat pu yang dah bubuknya. Kadang dia dah bubuk barang gapu, hana yang akan dah bertanggungjawab untuk akhirat. Lalu ati daripada mengingat hadir Tuhan dalam setiap perbuatan daya, arti Allah berjalan ku mantai daya bubut, yang lalu hati dari perkaranya itu ghaflah dalam bahasa Arab. Nasib keartikan ghaflah dalam kitab-kitab tasawuf,
ihmalul hukukil mandubah wal wajibah kepada seseorang. Artinya ihmal hukukil wajibah, mengabaikan hak-hak yang wajib dan mengabaikan hak-hak yang sunat, dan istirsal ma'a dawail hawa. Mana istirsal, membiarkan, melepas diri, membiarkan mitanya beserta dorongan hawa nafsu. Yang makna ghaflah. Di pun makna ghaflah, na urung makna ghaflah lalu hati daripada mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Nasi urung makna ghaflah atau terjemahan daripada ghaflah lalu nasi urung makna mengabaikan hak-hak, bukan hak wajib atau hak sunat, dan membiarkan diri bersama dorongan hawa nafsu, iaitu ghaflah. Kemudian yang kedua, nak kata-katanya syahwat. Pengertian daripada syahwat di sini apapun keterikatan hati tanya dengan sesuatu yang membuat tanya lupa kepada Allah, itu syahwat. Maka bak buk ibadat hanya istilah syahwat. Syahwatnya biasa bak buk yang menjauhkan tanya daripada Allah Taala. Ini pun syahwat. Diterikat hati, ta'alluq hati dengan perkara-perkara yang dapat menyibukkan seseorang jauh daripada Allah, yang disebut syahwat. Nasyid pengertian syahwat dalam kitab lain ditulis al-istirsal fi talabil mustalazzat. Mana al-istirsal berarti melepaskan diri, keinginan pada mencari sesuatu yang enak, sesuatu yang lazat. Jadi tak bebaskan diri hana aturan dalam mencari sesuatu yang dimangat oleh tubuh. Itu lagi yang syahwat. Di pengertian syahwat, pengertian sesuatu yang bisa menjauhkan daripada Allah, dan juga pengertian syahwat itu membiarkan diri lepas tanpa aturan dan ikatan dengan sesuatu yang dalam mencari sesuatu yang enak atau sesuatu yang lazat. Yang pengertian pada syahwat. Ini ada kalimat inan maksiat, ghaflah dan syahwat. Ia memandung sumber terjadi maksiat, ghaflah dan syahwat adalah karena senang kepada nafsu. Kemudian sebaliknya, ketika kita yang hana rida kepada nafsu, kumantang yang dibisik di nafsu selalu kalawat. Malah dalam bahasa agama sering giyu tuhmah nafsu. Ku makna giyu tuhmah nafsu, giyu curigai. Karena ajakan hawa nafsu tanya, walau kadang-kadang diajak kepada ibadat, tapi sesuatu yang tersembunyi yang kadang-kadang di balik ajakan ibadat itu diajak kepada hal yang bertentangan dengan agama. Lagi ambil contoh je, senang tanya untuk tajak masjid awal-awal, senang tanya untuk tahadiri jamaah. Kadang-kadang di balik kesenangannya maksud tertentu, iaitu ditimbulkan penyakit ujub, bangga diri terhadap amal. Ia memandung dari awal diajak kepada kebaikan, tapi waktu duduk dibelok kepada yang bertentangan dengan agama. Maka dalam pandangan tasawuf, tanya dicurigai apapun ajakan nafsu, walaupun diajak kepada kebaikan sekalipun, mesti kita curigai nafsu. Jadi baik rida, baik senang, baik puas tanya dengan ajakan nafsu, karena menjadi sumber maksiat, sumber kelalaian, dan sumber terjadi syahwat pada diri manusia. Maka lebar perkaranya, sumber maksiat kepada Allah, sumber ghaflah dan sumber syahwat adalah karena rida kepada nafsu. Sebaliknya, sumber taat, makna taat lawan daripada maksiat. Mana maksiat nota menentang dengan yang Allah perintah. Makna taat tam wafaqah. Allah menyuruh tak puput, Allah yang larang tapi jiunya kan taat. Kemudian kata-kata laminyo yaqdah. Mana yaqdah? Yaqdah metabu makna secara logat, mana yaqdah jaga. Tapi yang maksud yaqdah ini dukul fi hadratir rabbi, masuk dalam kehadirat Tuhan. Mana masuk dalam kehadirat Tuhan, tanya merasa diri bahwa Allah selalu mengawasi dan hadir di mana tanya berada. Nyakun yaqdah. Tatero. Ku mancang dah puput menyanyian menentang agama, hendak tijit karena tathe bahwa Allah selalu memandang tanya. Nyakun yaqdah. Maka
Maka pu beralih Sayyidina Ali, an-nasun niyam idza matu intabahu, manusianya pada hakikatnya tidur. Karena tanya le lalo, le dah pupuk-pupuk kiban yang ingat le ati. Kadang-kadang tua dekat aturan agama, tak akan hendak sadari bahawa Allah selalu mengawasi tanya. Maka gambarkan oleh Sayyidina Ali, manusianya sebenarnya tengut. Baru jaga bajan utai kamati. Idza matu intabahu, kamati baru jaga. Kalau mati tengok, makna tengok kan tengok bebut. Ini tengok je tengok jaga. Makna tengok ini bagaikan orang tengok. Karena saking lalu anak tinggal tapu, anak getair tapu, gambarkan lagi orang tengok. Maka yaqudah, makna yaqudah benar, tanya na perasaan seakan-akan pu yang dah puputnya Allah selalu gawasi tanya. Ya pun yaqudah. Jaga. Maka nasalah siro ulama salaf digambarkan legatnya tentang hakikat zikir. Itu makna zikir. Zikir memang yang dari budaya makna zikir tersebut nama-nama pujian kepada Allah. Tahmid, takbir, tasbih, baca tahlilnya bahagian daripada zikir. Tapi nasi bahagian ulama salaf lebih sebuah gambaran zikir. Zikirnya itu makna zikir. Digambarkan oleh ulama salaf, zikirnya bahwa adalah kamu selalu punya keyakinan Allah memandang kamu. In kunta ta'lam annallah yaraka fa innaka fi dzikrihi walau wa in kunta bisu. Jika kamu memiliki keyakinan Allah memandang kamu, maka sesungguhnya kamu sedang dalam berzikir kepada Allah meskipun kamu berada di pasar. Itu makna dari habayan. Tanya dengan tamukat. Isa ahli iblis kapukurung ni on. Ngahli laba. Bandanya pukurung tinggal lang ati Allah berawasi lu. Ana ya deh.